Kita akan segera memulai acara ini. Kami minta kepada ibu bapak yang masih ada di luar untuk masuk ke dalam mengambil tempat di dalam gereja. Ibu bapak sekalian, Shalom. Selamat Paskah. Terima kasih sudah hadir di sini kita semua, dan kita bersama-sama akan beribadah dan dilanjutkan dengan jamuan kasih Paskah. Mengawali ibadah kita pagi ini, The Sparkle akan menyanyikan sebuah lagu, Terang Terang Hidupku. Inilah kesaksian pujian dari The Sparkle. Tepuk tangan untuk The Sparkle. Dalam hidupku
kasih The Sparkle. Kita akan melanjutkan dengan kata sambutan dari Ketua Panitia Paskah Usia Lanjut Jemaat GKI Kebayoran Baru, yaitu Ibu Loti Siagian. Waktu kami persilahkan. Shalom. Untuk Ibu Bapak yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang telah memberi kesempatan kepada kami, para lansia, untuk melaksanakan Natal Lansia 2017. Paskah Lansia 2017. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Titus yang hadir bersama kami di sini, Penatua Bani, dan juga para undangan kami, Pendeta Lili, lupa ya, juga semua para undangan kami, baik mewakili klasis, mewakili wilayah-wilayah, dan semua yang hadir kita di sini. Kami sangat bersuka cita karena kita dapat bersama-sama merayakan Paskah Lansia 2017. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada kami panitia kecil Paskah Lansia, di mana kami dapat berpegangan tangan, dapat bersama-sama saling menguatkan, saling mengisi, dan saling memberi semangat, sehingga semuanya ini dapat terlaksana dengan baik. Ibu Silvi yang juga terlibat sebagai sekretaris di panitia ini berhari-hari menjahit kantong-kantong telur. Itu tidak pekerjaan yang mudah, tetapi karena semangat, karena rasa memiliki dan rasa bersama-sama ingin melaksanakan panitia Paskah ini dengan baik, kami tetap sehati sepikir untuk melaksanakannya. Sebagai akhir kata, apabila masih banyak kekurangan di sana sini, atas nama panitia, kami mohon untuk dimaafkan. Biarlah kasih setia dan rahmat Tuhan menyertai kita bersama-sama, sehingga nama Tuhan akan tetap dimuliakan di muka bumi ini. Selamat Paskah. Terima kasih Ibu Ketua Panitia. Ibu Bapak sekalian, kita segera akan memulai acara ibadah kita pada pagi hari ini. Sebetulnya pembawa doa pembukaan adalah Ibu Leoni Radius Prawiro, tapi berhubung beliau saat ini sedang flu, jadi kami meminta Ibu Penatua Evi Tambunan untuk tampil membawakan doa pembukaan. Mari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu kita menyatu dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, di pagi hari ini kami mengucap syukur di mana kami boleh selamat tiba di tempat kebaktian di gereja kami ini Tuhan. Tiada henti-hentinya kami mau memuji-muji Engkau, memuliakan Engkau karena Engkau Allah yang begitu baik untuk kami ya Bapa. Sekalipun mungkin Tuhan dalam keadaan sedih hati kami pada saat ini Tuhan, Engkau yang paling tahu dan Engkau yang akan menghibur kami Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan, di kala pagi hari ini Tuhan, kami mau merayakan Paskah Komisi Usia Lanjut 2017 Tuhan. Sebelum kami memulai ya Bapak, kami undang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kami Tuhan, supaya acara demi acara dapat berjalan dengan lancar dan kami dapat melihat kemuliaan Tuhan di balik semua acara ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sehingga kami boleh melakukan perayaan KUL 2017 ini dengan pertolongan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan perayaan Paskah KUL ini ke dalam tangan Engkau semuanya ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lihatlah
Yesus, Rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Hosana, Hosana, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Marilah semua, sambutlah Yesus Rajamu, soraklah, Hosana, Hosana. Betapa hati manusia cepat berubah
Kini lihatlah, semua seruan yang meninggikan berubah menjadi seruan yang menjatuhkan. Salibkan dia, salibkan dia, dan Barabas bebaskanlah. Salibkan dia, dan Barabas bebaskanlah. Salibkan dia adalah seruan yang mengiringi Yesus menempuh Via Dolorosa. Seruan itulah yang mengantar Tuhan kita menuju Golgota. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring. Sebabnya
kepada Nasrani sejati. Itu tubuh mengucur darah, rubuh, patah, mendampar tanya, aku salah? Kulihat tubuh mengucur darah, aku berkaca dalam darah, terbayang terang di mata masa, bertukar rupa ini segera mengatup luka. Aku bersuka, itu tubuh mengucur darah, Hairil Anwar, 12 November 1943.
Mari kita bersatu di dalam doa. Betapa dalamnya kasih-Mu Bapa. Kami sungguh dapat merasakannya. Terutama ketika kami pagi hari ini bersama-sama datang dalam segala keadaan kami untuk memperingati betapa dalamnya kasih-Mu lewat hidup, lewat mati, dan lewat bangkitnya Tuhan kami Yesus Kristus. Lewat segala proses kehidupan itulah ya Tuhan, sungguh nyata kami melihat cinta-Mu pada kami. Bahkan di tengah-tengah kami yang selalu saja gagal untuk memilih memelihara kasih-Mu, Engkau tak pernah berhenti mencintai kami. Maka ya Bapa, jika sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, maka kiranya kasih dan cinta-Mu yang besar itulah yang melingkupi kami. Dan dengan cinta-Mu itulah kami dimampukan untuk memaknai kebangkitan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Roma 6 ayat 1 sampai 14 akan menjadi bahan perenungan kita pagi hari ini. Roma 6 ayat 1 sampai 14. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian-Nya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian-Nya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan-Nya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematian-Nya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupan-Nya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa,
karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Demikianlah pembacaan Alkitab kita, yang berbahagia bukan hanya kita yang mau membacanya, tapi juga memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Paduan suara Deborah, selamat pagi. Paduan suara Sparkle, selamat pagi. Oma, Opa di paduan suara Hana Simeon, selamat pagi. Opa, Oma, jemaat sekalian, selamat pagi. Harus disapa satu-satu, karena nanti kalau disapa nanti dikira tidak diajak bicara. Karena Opa, Oma itu syaratnya satu, harus diajak ngobrol, betul nggak? Kalau enggak itu rasanya sepi gitu ya, kesepian. Kalau enggak disapa nanti merasa oh ada apa ini. Ciri Opa Oma adalah harus disapa satu-satu. Dan yang saya dengar Bapak Ibu Saudara sekalian, Opa Oma sekalian, adalah kita tidak hanya datang sebagai jemaat GKI Kebayoran Baru. Karena di tengah-tengah kita, saya dengar ada Opa Oma, rekan-rekan kita juga yang berasal dari gereja lain. Betul? Nah, mengakulah Opa Oma. Siapa di antara kita yang berasal dari gereja lain? Boleh angkat tangan? Oh, Bapak Ibu silakan dilihat. Ada banyak juga. Yang bagian sini dari mana? GKI Cinere, boleh berdiri? Berdiri sebentar. Nah, ini teman-teman kita dari GKI Cinere. Tepuk tangan boleh, jangan ragu-ragu juga. Kemudian yang tadi dari sebelah sini, dari mana? GKI Serpong, wah Cinere, Serpong, boleh berdiri Ibu. Ini rombongan dari GKI Serpong, terima kasih, silakan duduk. Tadi ada lagi di bagian belakang, dari mana? Pondok Indah, oh iya terima kasih Bu. Selamat Paskah, terima kasih sudah menghadiri undangan usia lanjut GKI Kebayoran Baru. Di ujung sana ya, mana itu? Oh, dari yang paling depan ini. Oh, dari pengurus klasis ya. Silakan berdiri Ibu. Oh ya, ada 2. Terima kasih. Oh, 1 orang. Ibu dari mana? HKBP Kebayoran Baru ya. Saudaranya GKI Kebayoran Baru. Karena banyak juga yang bersaudara dengan orang HKBP Kebayoran Baru. Yang sebelah kiri saya, dari manakah ini? Sarwa Indah, wah dahsyat sekali ya. Tadi kalau nggak salah ada yang ditunjuk di sebelah belakang ya. Mana? Oh iya boleh berdiri Bu. Dari mana? Oh GKI Ampera, terima kasih, selamat Paskah. Ada lagi? Oh mana? Oh ada dari GKI Cira. Wah. Mana? Pojok mana? Ujung yang sana. Oh ya, pasangan Opa dan Oma boleh berdiri. Terima kasih. Selamat Paskah. Siapa lagi? Oh, ada lagi. Pasangan ini Bapak Ibu dari mana? Oh, dari klasis juga ya, teman dari klasis. Terima kasih juga. Oh, berdiri, boleh berdiri. Ya, ini supaya terlihat wajahnya. Ya? Oh ya, di yang komisi usia lanjut ya. Oh ya, selamat datang, terima kasih. Merupakan sebuah sukacita Bapak Ibu Saudara sekalian, karena GKI Kebayoran Baru boleh punya relasi yang erat dengan gereja-gereja, tidak hanya seklasis Jakarta 2, bahkan juga gereja-gereja yang ada di sekitar GKI Kebayoran Baru. Dan itulah sebetulnya makna persekutuan. Karena apa yang kita hayati pada pagi hari ini bukan hanya milik GKI Kebayoran Baru, tetapi Yesus Kristus yang bangkit itu adalah milik kita bersama. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa di sini kalau merujuk pada tema Paskah kita, ayo Opa Oma, apa tema Paskah kita, masih ingat? Apa? Apa?
Kristus bangkit, maka aku bangkit. Betul? Kristus bangkit, maka aku bangkit. Wah, ini sebuah keyakinan iman yang sangat dahsyat dan sangat mendorong. Oh, iya, tidak sedang ujian, Bu Ros. Walaupun ada ketua panitia di tengah-tengah kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Opa Oma, siapa di sini yang mau bangkit bersama Kristus? Angkat tangannya. Semua ya, saya yakin. Nah, sekarang saya tanya dulu, kira-kira syaratnya bangkit bersama Kristus itu apa? Satu aja. Apa? Apa, Bu? Meninggal. Apa? Percaya. Ada lagi? Apa? Bersalin. Oh, pikul salib. Ini kok anak muda kok malah kupingnya yang susah mendengar gitu ya. Meninggal, percaya, pikul salib. Ada lagi jawaban yang lain? Apa? Telah ditebus dosanya, konsekuensi dari kebangkitan. Iya apa? Taat dan setia. Betul sekali. Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban semua dari dari Opa Oma sekalian jawaban yang tepat. Tapi memang kalau kita perhatikan bacaan kita dari Roma 6 ayat 1 sampai 14, maka syarat bangkit pertama-tama itu mati. Enggak enak ya. Semua mau bangkit bersama Kristus? Mau. Semua mau mati bersama Kristus? Mau? Yakin. Jangan cepet-cepet loh jawabnya loh. Petrus juga waktu itu ditanya gitu, oh aku akan mati bersama denganmu Tuhan. Tapi pas Yesusnya kelihatan ditangkap, wah ya nanti dulu ya. Kamu pengikut Kristus kan, kamu pengikut Yesus kan? Bukan kok, aku gak kenal, sampai 3 kali loh. Padahal di hadapan Yesus awalnya, semangat banget. Kemanapun engkau pergi, aku akan pergi Yesus. Kalau kamu disiksa, aku akan yang perjuangkan. Tapi pas Yesusnya disiksa beneran, tunggu dulu, kalau bisa sembunyi, sembunyi. Karena apa Bapak Ibu Saudara sekalian, Opa Oma sekalian, bangkit bersama dengan Yesus itu enak. Mati bersama Yesus itu yang gak enak. Iya dong, bangkit bersama dengan Yesus, itu enak. Kalau bisa dengan semangat kita sambut. Tapi masalahnya, dan ini yang juga rupanya dilihat oleh pendeta Rap-Rap, sehingga dia bilang banyak orang Kristen mau bangkit bersama Yesus tapi nggak mau matinya. Nah ini repot. Masalahnya ini satu paket, nggak bisa dipisahkan. Saya mau bangkitnya aja. Saya mau hidup penuh berpengharapan bersama Tuhan. Ingat loh, itu satu paket. Yesus harus melewati dulu penderitaan dan kematiannya, baru dia dibangkitkan. Itulah kenapa di Getsemani dia tidak meratap karena, aduh sebentar lagi aku mau bangkit nih. Enggak gitu kan? Enggak gitu. Tapi apa? Aduh sebentar lagi aku mau menderita dan mati. Itu yang membuat dia gentar. Tapi apa? Itu harus dijalani. Itulah kenapa kalau kita baca Roma 6 ayat 1 sampai 14, maka judul perikopnya mati dan bangkit dengan Kristus. Tidak bisa cuma pilih satu aja. Mati aja, tidak bangkit. Bukan semangat Kristus namanya. Karena Kristus bangkit. Tapi bangkit aja, tidak mau mati. Wah ya repot. Nah kalau begitu justru kalau kita semua mau bangkit, maka konsekuensinya Opa Oma sekalian adalah kita harus mati dulu. Wah, jangan kemudian, waduh ini anak muda doain Opa Omanya cepat mati. Bukan ya, bukan begitu. Tentu harus dilihat dalam konteks apa atau apa maksudnya Paulus mengatakan mati yang dimaksud dengan kata-kata Paulus di dalam Roma 6. Mari kita bersama-sama melihat
dari ayat yang keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Artinya yang dimatikan Bapak Ibu Saudara sekalian adalah apa? Manusia lamanya, hidupnya yang lama. Nah, hidup yang lama itu cirinya kayak apa toh? Hidup yang lama cirinya kayak apa? Paulus menjelaskan hidup yang lama itu adalah hidup yang mau nggak mau kita jalani karena kita ada di bawah kuasa dosa. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada pilihan sama sekali untuk kita hidup. Karena ada di bawah kuasa dosa, maka mau nggak mau apapun yang kita lakukan, semuanya jadi mendatangkan dosa. Itu yang dijelaskan oleh Paulus. Dan kebangkitan Kristus membuat kita tidak lagi hidup di bawah kuasa dosa. Tetapi kita jadi punya pilihan. Oke? Kalau yang sebelumnya hidup yang lama, kita nggak bisa milih. Apapun yang kita lakukan jadi rasanya salah melulu. Tapi justru dengan kebangkitan Kristuslah setiap kita dimampukan punya pilihan. Ngomong-ngomong soal pilihan, opa oma sekalian, ada seorang opa yang kehilangan istrinya. Dan biasanya, saya enggak tahu sih, tapi pengalaman saya biasanya kalau yang oma ditinggalkan oleh suaminya biasanya lebih tegar biasanya. Tapi kalau yang opa atau yang laki-laki ditinggalkan istrinya, wah itu biasanya udah rasanya hilanglah seluruh semangat hidupnya, kira-kira gitu ya biasanya. Tapi mungkin opa-opa di sini opa-opa yang tegar, bisa jadi, amin. Nah, ada salah seorang opa yang kehilangan istrinya dan kemudian karena istrinya sudah meninggal, dia hidup sendiri, maka dia memutuskan untuk memasukkan dirinya sendiri ke panti jompo. Wah ini opa yang hebat rasanya ya, memasukkan dirinya sendiri ke panti jompo. Nah setelah sambil duduk di kursi roda menunggu segala proses administrasi sebelum masuk ke panti jompo itu, dan proses administrasi itu selesai, diantarlah si opa ini untuk masuk ke kamarnya di panti jompo. Kemudian si petugas ini yang masih muda mulai menjelaskan, opa ini kamarnya, selamat datang di panti jompo kami, di panti werda kami, ini kamarnya, bagus loh kamarnya, tempat tidurnya tenang, spring bed. Oke, di pinggir jendela lagi, jadi supaya ketika pagi udara bisa masuk, sinar matahari bisa masuk. Kemudian tenang, kalau kepanasan ada AC, kalau bosan tenang aja, ada televisi. Kalau pengen minum yang dingin-dingin juga ada kulkas. Wah ini panti jomponya elit kayaknya ini ya, ada kulkasnya. Nah si petugas ini terus menjelaskan dan kemudian si opa ini memotong pembicaraan. Sudah, enggak usah dijelaskan lagi. Loh, sebentar opa, ini prosedurnya. Saya harus menjelaskan supaya opa nyaman tinggal di sini. Sudah enggak usah dijelaskan. Nyaman tidaknya saya di sini itu pilihan saya. Bukan ditentukan oleh perabotan-perabotan yang ada di dalam ruangan ini. Jadi sudah cukup, enggak usah dijelaskan lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, opa oma sekalian, inilah yang menarik dari pengalaman sederhana si opa ini. Dikatakan bahwa nyaman tidaknya saya tinggal di sini itu pilihan saya sendiri. Saya sendiri yang menentukan. Inilah yang dimaksud oleh Paulus, bagaimana sekarang kita hidup itu punya pilihan. Kenapa? Karena tidak mungkin kita bisa pinggirkan fakta bahwa kalau sudah opa oma mau tidak mau yang banyak muncul adalah apa? Keluhan. Betul ya? Mulai dari bangun baru melek aja nih. Aduh badanku kok udah ndak enak ya. Kok rasanya tidurnya nggak nyaman ya semalam ya.
Oke. Terus bangun duduk di tempat tidur. Aduh, boyokku. Aduh, berdiri nih ya. Berdiri mau jalan ke kamar mandi. Aduh, kok males banget toh ya. Kok gini amat ya hidup ya. Terus setel TV, nonton TV, kok sepi ya. Anak-anakku nggak ngajak aku ngomong. Cucu-cucuku sudah pergi main sama teman-temannya sendiri. Akhirnya berteman dengan siapa? Berteman dengan mbak. Karena yang standby di rumah misalnya, kalau ada yang begitu. Dan akhirnya apa? Sangat mungkin kehidupan yang diisi oleh opa oma adalah mungkin kehidupan yang penuh keluhan. Karena memang faktanya ada banyak hal dalam hidup opa oma yang bisa dikeluhkan, ya enggak? Mulai dari apa sih? Mulai dari yang badan kita rasakan, mulai dari perhatian yang mungkin tidak terlalu kita dapatkan sekarang karena anak-anak sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Ataupun juga kalaupun kita aktif ya, masih aktif melayani di gereja seperti opa oma yang tergabung dalam mungkin paduan suara, panitia, Bapak Ibu Saudara sekalian, opa oma sekalian yang mungkin masih terlibat di dalam berbagai kegiatan gereja, mungkin merasa juga, aduh kok capek ya berangkat terus ke gereja, aduh kok capek ya harus naik tangga ini, aduh kok, sehingga apa? Ada banyak sekali alasan untuk mengeluh. Dan itulah gaya hidup manusia yang lama. Dan opa oma, menariknya adalah Paulus menyarankan, kalau kita memang mau bangkit bersama dengan Kristus, maka kita juga harus mau mematikan manusia yang semacam itu. Manusia yang awalnya melihat segala sesuatu sepertinya segala sesuatu yang harus dikeluhkan. Karena berubah dengan semangat kebangkitan Kristus, maka menjadi opa oma yang melihat kehidupan ini adalah kehidupan yang bermakna sekalipun boyoen. Bermakna sekalipun ketemu orang, kamu ini siapa tuh, aku kok lupa terus ya. Sekalipun ketika membaca Alkitab sudah susah, jauh dekat udah nggak ngaruh lagi. Ketika diajak ngomong, kita nggak jawab, tahu-tahu orang yang ngajak ngomong kita marah. Karena kita ternyata nggak dengar gitu ya, pendengaran sudah berkurang. Segala pengalaman-pengalaman hidup itu kita tidak lihat lagi di dalam keluhan. Tetapi kita lihat lagi sebagai sebuah pilihan. Pilihan untuk mengeluh atau pilihan untuk bersyukur atas itu semua. Dan itulah opa oma makna dari kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus memberikan kita pilihan dalam hidup ini. Kalau sebelumnya hidup di dalam dosa ya nggak bisa ya, mau gimana pun kita hidup rasanya mengeluh terus. Tapi karena kebangkitan Kristuslah kita dimampukan untuk punya hidup yang bisa milih. Seperti opa yang masuk panti jompo tadi, kebahagiaannya, kenyamanannya, rasa syukurnya tidak ditentukan oleh ada TV atau enggak, kasurnya spring bed atau enggak, panti jomponya bagus atau enggak. Dia yang memilih untuk mensyukuri, untuk bahagia, untuk nyaman dengan apapun yang saat ini dia alami. Padahal dia baru saja kehilangan istrinya loh. Dia bisa memilih untuk terpuruk. Sekarang aku hidup sendiri, katanya Tuhan sayang sama aku, tapi kok istriku malah diambil Tuhan duluan. Kenapa enggak saya dulu? Wah, kadang jadinya kelihatan sekali cintanya egois ya opa oma ya. Padahal kalau misalnya kita mati duluan, pasangan kita sedih juga enggak? Ya sedih. Jadi sama saja sebetulnya, itulah kenapa kita juga diajak untuk punya semangat kebangkitan itu seperti itu. Semangat yang mulai meninggalkan manusia lama kita karena kebangkitan Kristus memberi kita pilihan. Dan kemudian mungkin orang akan bertanya, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya, di dalam dosa? Karena itu tadi opa oma, karena Tuhan itu tidak mau memperhamba setiap kita.
Kalau sebelumnya kita menjadi hamba dosa, sehingga mau nggak mau yang kita turuti kan Tuhan kita gitu kan, yaitu dosa. Nah menariknya adalah Tuhan itu memberi kepada kita kebebasan untuk memilih. Kita itu mau memilih jalan hidup yang seperti apa. Jalan hidup yang penuh keluh kesah semacam itu tadi, atau jalan hidup yang penuh dengan kegembiraan. Jalan hidup yang penuh dengan rasa syukur. Apapun yang sedang kita alami. Apapun kendala-kendala fisik yang makin hari rupanya kemampuannya makin berkurang. Dari penglihatan, dari pendengaran, dari kemampuan berpikir, dari indera perasa, semua rasa makanan kok rasanya hambar-hambar aja. Jadi kalau nggak makan babi kecap rasanya nggak sip gitu ya. Dari situlah ternyata timbullah berbagai macam masalah yang dialami oleh opa oma sendiri. Disinilah opa oma kita bersama-sama diajak untuk merenungkan. Apa sih artinya kebangkitan Kristus dalam usia kita yang sudah lanjut? Apa sih maknanya? Maknanya adalah bahwa kita diberi pilihan. Masih mau hidup dengan manusia lama atau hidup dengan manusia baru. Sekali lagi saya tanya, siapa mau bangkit bersama Kristus? Siapa mau mematikan manusia lama bersama Kristus? Nah, itu. Jadi opa oma ingatlah bahwa bangkit bersama Kristus itu enak pol. Tapi jangan lupa bahwa untuk bangkit bersama dengan Kristus kita harus mau menderita, mati, mematikan manusia lama kita dengan segala macam nafsu yang ada di dalamnya supaya sekarang kita hidup oleh Allah. Selamat Paskah. Tuhan memberkati. Paduan suara Hana Simeon akan bersama-sama dengan setiap kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya, Tuhan bangkit.
Mari kita bersama-sama akan masuk dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan bahwa tidak hanya Tuhan Yesus yang bangkit. Karena Kristus bangkit, maka setiap kami pun bangkit. Biarlah setiap kami mempunyai kerinduan, supaya dalam perjalanan hidup yang dilewati ini, setiap apapun yang kami pikirkan, yang kami ucapkan, dan yang kami lakukan, adalah mencerminkan bahwa hidup kami adalah hidup yang dibangkitkan Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah melalui ibadah Paskah warga usia lanjut GKI Kebayoran Baru ini mengajak setiap kami untuk mati bersama dengan Kristus. Biarlah Tuhan Engkau menolong sehingga ibadah Paskah pada pagi siang hari ini sungguh-sungguh menghantar setiap kami mempunyai pengalaman mati bersama dengan Kristus. Mematikan manusia lama kami. Dan biarlah kebangkitan Kristus membawa kami menjadi manusia baru. Tidak ada seorang pun yang bisa menyembunyikan dirinya di hadapan. Jikalau pada pagi siang ini kami sering kali mengeluh, kami sering kali putus asa, kami sering kali merasakan hidup ini semakin sia-sia. Dan ketika kami merasakan hidup ini semakin kosong, Tuhan tolong kami, supaya sesudah ibadah Paskah ini, kami tidak boleh larut dalam hidup manusia yang lama. Kami pulang dengan semangat yang baru. Kami hidup dengan suasana kekuatan yang baru dari Tuhan. Sehingga setiap nafas hidup kami menunjukkan sebagai manusia yang baru yang menjadi berkat yang menghidupkan setiap orang di sekitar kami. Oleh karena itu kami berdoa secara khusus dalam doa syafaat ini. Untuk setiap bapak, ibu usia lanjut yang saat ini sedang di dalam keadaan sakit. Yang saat ini sedang dalam keadaan terpuruk semangat hidupnya. Yang saat ini merasa sendirian di rumah. Yang saat ini merasakan tidak bisa berbuat apa-apa untuk Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah Paskah ini akan mematikan manusia lama kami dan kami boleh pulang merasakan bahwa setiap hidup kami berharga di mata Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Panjaitan yang hadir tengah-tengah kebaktian Paskah ini. Yang sebentar dia akan menjalani tindakan laser untuk matanya. Tuhan berikanlah kekuatan dan semangat sehingga proses di dalam lasik ini boleh berjalan dengan lancar dan baik. Dan kami berdoa untuk setiap opa dan oma, setiap usia lanjut dari Bapak Ibu sekalian ini, yang ketika pulang nanti boleh menjadi terang, boleh memberikan kehidupan, boleh memberikan semangat kebangkitan Kristus untuk seluruh anggota keluarganya, anak, mantu, dan cucunya. Dan kami berdoa Bapak, biarlah ibadah Paskah ini memberikan semangat untuk semua pengurus lansia. Baik itu ada di GKI Kebayoran Baru maupun yang ada di gereja-gereja yang hadir saat ini. Supaya di dalam seluruh keterbatasan waktu, tenaga, dan segalanya, tetap bersemangat, tetap punya gairah, dan tetap punya pengharapan bahwa hidupnya yang sudah dibangkitkan Kristus ini sangat berarti untuk semua orang. Secara khusus kami berdoa
Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang saat ini sedang kosong dan hampa, larut dalam kesedihan, larut dalam kedukacitaan, larut dalam ketidakberdayaan untuk semua hal. Biarlah benar-benar ibadah Paskah ini membangkitkan sehingga setiap kami boleh melawan situasi, kondisi, dan keadaan itu dengan tetap percaya. Yesus bangkit, maka aku pun bangkit. Dan saat ini kami berdoa, Bapa, biarlah kehadiran Bapak Ibu usia lanjut ini di tengah-tengah lingkungan dimanapun mereka berada, di tengah-tengah lingkungan masyarakat dimanapun berada, di tengah-tengah kota Jakarta, di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia, boleh memberikan kebangkitan Kristus melalui kepedulian, melalui apapun yang dipunyai, sekecil apapun, sehingga boleh melihat bahwa hidupnya berarti ketika bisa memberikan kepedulian dan berbagi dengan sesama. Kami berdoa untuk lansia-lansia yang ada di kota Jakarta, yang hidup dalam penderitaan, yang hidup dalam kekosongan, yang hidup dalam tekanan, yang hidup tidak punya pegangan. Kami prihatin dan kami berdoa, biarlah setiap lansia yang ada di Jakarta ini boleh merasakan kasih Tuhan, dan biarlah melalui pelayanan setiap lansia, melalui setiap hadirnya Bapak Ibu sekalian ini, boleh menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur boleh merayakan ibadah Paskah ini, dan sama-sama akan berkata, Yesus Kristus bangkit, maka aku pun bangkit. Amin. Ku merasakan
yang melimpah diberikannya. Terima kasih Tuhan. Dulu aku jauh dari jalan surga, orang yang hilang serta penuh dosa-dosa. Tiba-tiba ku dengar suara Tuhan memanggilku. Aku merangkak menuju rumah Bapakku. Lain dulu, lain sekarang, kini hidupku di dalam Tuhan yang penuh damai dan penuh sentosa. Ku merasakan lain dulu, lain sekarang, kini hidupku di ladang Tuhan. Berkat yang melimpah diberikannya. Terima kasih Tuhan. Bercat noda telah hilang dari diriku. Belenggu dosa juga telah ku tinggalkan. Yang terkasih, di dalam diriku hilang sudah. Kini ku datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Lain dulu, lain sekarang, kini hidupku di dalam Tuhan yang penuh damai dan penuh sentosa. Ku merasakan lain dulu, lain sekarang, kini hidupku di ladang Tuhan. Berkat yang melimpah diberikannya. Terima kasih Tuhan. Berkat yang melimpah diberikannya. Terima kasih Tuhan. Amin.
Opa Oma, mari kita pulang untuk bersama-sama mengupayakan mematikan manusia lama kita dan bangkit bersama dengan Kristus yang bangkit dan hidup dengan manusia baru kita bersama dengan Allah. Dan mari kita pulang bersama-sama membawa berkat dari Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera, dan kuasa kebangkitan dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Opa Umat, dipersilakan duduk kembali. Terima kasih Bapak Penatua Daniel Bani yang telah memimpin ibadah Paskah kita pada pagi hari ini. Ibu Bapak sekalian, kita akan mendengarkan sejenak kata sambutan dari Ketua Panitia Paskah GKI Kebayoran Baru. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom. Bapak Ibu yang saya kasihi dan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Atas nama Panitia Paskah 2017 saya hadir di sini mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Saya luar biasa tadi masuk ke sini, jujur saya jadi minder. Pas saya lihat kok cantik-cantik, ganteng-ganteng, sementara saya sendiri nggak dandan. Saya kecelek, jujur. Bu Hasibuan nggak bilang kalau hari ini dress code-nya putih dan dandan. Harusnya saya ke salon dulu, sasak dulu, karena saya juga sudah lansia, Bu. Tahun ini saya memasuki usia 60 tahun, luar biasa. Saya bersyukur, seperti tadi yang disampaikan Penatua Daniel, itu pilihan buat kita. Mau sukacita, mau bangkit, atau mau terpuruk. Dulu waktu saya kecil, waktu saya ngelihat ibu saya tua, dia selalu setiap kali bangkit dia ngomong gini sama saya, hatuaun las niroha, hatuaun jut niroha. Kalau bahasa Indonesianya, tua itu sebenarnya senang dan tua itu juga bisa jadi duka cita. Karena apa? Dia selalu mengeluhkan kondisi fisiknya. Tapi pada saat kumpul dengan anak cucu, luar biasa sukacitanya. Tapi saya yakin dan percaya, saya mengikuti kebaktian dari mulai subuh sampai perayaan Paskah malam. Subuh saya diingatkan Pendeta Yan waktu itu bilang, gulingkan batu, baru kita bangkit. Jadi istilahnya di sini kita harus menggulingkan kemalasan, keterpurukan, minta dikasihani. Karena kebanyakan memang lansia itu tidak punya semangat karena pas selalu minta dikasihani. Tapi saya 60 tahun masih kerja loh Bapak Ibu. Dan saya tidak akan mau menyerah dan saya akan terus bekerja supaya saya juga merasa tidak dikasihani. Kita memilih tema Kristus bangkit, maka aku bangkit. Kalau kita ngelihat kupu-kupu di sini, ini ada maknanya. Dan saya luar biasa, 2 kali saya mendapatkan amplop dari Komisi KUL, saya luar biasa terpesona. Saya ngelihat logonya ini ada warna pink, bunga lili dan kupu-kupu. Ternyata meskipun usia lanjut semangatnya masih ABG loh. Ini luar biasa memilih warna pink. Saya semangat luar biasa loh. Jadi saya luar biasa tadi saya bilang nggak habis-habisnya saya bersyukur. Ternyata di sini kita itu masih memilih untuk bangkit. Dan pada saat perayaan sore saya mendengarkan khotbah dari Pendeta Titus. Kebangkitan itu jangan hanya untuk kita. Kita harus tularkan. Jadi itulah tugas kita. Saya yakin dan percaya di GKI Kebayoran Baru masih banyak juga usia lanjut yang belum tersentuh kebangkitan itu. Dan itulah mungkin yang menjadi tugas kita. Jadi mari kita sebagai orang tua jangan meminta dikasihani tetapi tetap semangat. Kita harus bangkit karena Tuhan sudah lebih dulu bangkit. Jadi saya memohon pada momen ini, pada perayaan usia lanjut ini, mari kita bangkit. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.
Terima kasih Ibu Ketua, bukan main. Tepuk tangan sekali lagi. Menjadi lansia siapa takut? Tetap pink ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, kita sudah mengakhiri acara ibadah ini dengan sukacita. Kita akan melanjutkan dengan jamuan kasih di luar. Jamuan kasih sederhana tentunya. Dan untuk itu kami mengundang Ibu Pendeta Lili untuk pimpin kita dalam doa penutup sekaligus doa makan. Terima kasih. Opa, Oma, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bersyukur. Kita akan makan bersama. Dalam sukacita telah tersedia makanan dan minuman untuk kita, agar kita pulang dengan satu kepastian, berkat Tuhan akan menyertai perjalanan hidup Bapak Ibu dan saya, dan bangkit bersama dengan Kristus dalam kehidupan kita selanjutnya. Kita berdoa. Syukur padamu ya Allah, untuk kasih dan penyertaan-Mu, untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Ibadah ini boleh berlangsung dengan baik. Firman Tuhan telah ditaburkan, juga seluruh permohonan doa kami, juga kami bawa di hadapan Tuhan. Satu hal yang pasti, kami akan tinggalkan tempat ini dengan sukacita. Itu pilihan kami. Kami akan melanjutkan hidup pemberian Tuhan, apapun keadaan kami tahu pasti Tuhan menemani kami menjalani hidup ini. Kami tidak akan sendirian, karena Kristus telah bangkit, selalu ada kasih dan cinta Tuhan yang terbagi untuk kehidupan kami. Syukur padamu ya Allah, kami akan makan dan minum bersama pada jamuan kasih. Biarlah Tuhan, makanan dan minuman yang telah tersedia, Tuhan memberkati itu, menjadi kekuatan baru bagi kami, memberikan kesehatan bagi kami, terlebih khusus mengingatkan kami bahwa Tuhan selalu memperhatikan kebutuhan jasmani kami, dan Tuhan mengajarkan kami ketika kami bersyukur, kami juga harus menjadi berkat di mana kami berada, dalam keadaan apapun hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika jamuan kasih akan usai, kami akan pulang. Temani kami dalam perjalanan hidup kami. Temani hidup kami untuk menikmati hidup pemberian Tuhan dengan penuh syukur. Dan ajarkan kami selalu percaya bersama dengan Kristus, Tuhan yang bangkit, yang memberikan kehidupan sebagai anugerah bagi kami, akan kami jalani, dan kami meyakini tidak ada apapun yang kami alami melebihi kekuatan kami, karena Kristus memberikan kekuatan bagi kami. Terpujilah Engkau Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut berkat-Mu dengan penuh syukur. Amin.